Halo. Ya, Nah, kok tadi suara doang? masuk, masuk, silakan. Ini belum kelihatan, dinyalain kameranya. Bohong banget, nggak usah sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini kabar? Ya, mencret. Dia, nah apa? Kagak tahu, asam lambung kali ya. Iya, aslam. Iya, biasa. Iya, aslam Hari-hari. mah. Penyakit orang kaya itu mah. Masa? Iya. Ada yang nelpon tuh. Iya, biarin dia. Siapa sih? Tangga. Pagi-pagi banget. Paling mau minum kondom. Kebelet ya? Iya, urusan semalam kagak tuntas. Mau lanjutin ya? Iya, kagak ada TV. Pakai handphone dah. Dah, kagak ada pulsa. Cian amat. Lu lagi ngomongin apa sih tadi pagi? Yang mana? Dah, kok yang mana? Yang tadi sebelum lu masuk. Iya. Oh, itu Avatar. Oh, masih lu teravatar-avatar. Nih ya, gue udah catetin. Gue udah catetin nih beberapa hal yang menurut gue keren dari sini. Tunggu, sebelum kita catat bahas avatar, aku mau say hi dulu sama teman-teman yang sudah nonton dan tap-tap dan kasih stiker orange. Erika, Revo, Tera, Franz, Blueberry Sweet, Pecha. Hi everyone dan teman-teman yang lain, Sukhoi Mabri, semuanya. 9 kali 8, 73. Lagu lu. Emang lu kagak tahu 9 kali 8 berapa? Gue kan nggak bisa matematika. Gue cuma tahu 7 kali 72. 7 kali 7 sama dengan 49. 4 kali 4 Setuju tidak setuju yang penting penampilan. kan gitu. 7 kali 7 sama dengan 49. 4 kali 4 sama dengan 16. 7 kali setuju tidak setuju yang penting penampilan, sempat tidak sempat harap dibalas. Ber. Good morning everyone. Nih, contoh ya. Nih contoh biar lo tahu bahwa Avatar itu tuh sefilosofis itu. Nih, about losing everything is that when you learn how strong you really are. Oh, dia tuh berapa seri sih film Avatar? Ya kan? Mm-mm. 14 apa 13 gitu, gue juga lupa. Gue baru nyampe episode 3. Tapi setiap episode tuh, nih gue kasih tau ya, kenapa gue suka. Satu adalah dia itu budaya Asia soal yang diangkat kan. Jadi Cina, Jepang, lalu kemudian India, lalu kemudian Asia Tenggara, itu ada semua di situ, Bo. Dalam bentuk baju-baju kayak gitu-gitu ya, baju perang apa segala macam. Kedua, yang main cakep-cakep. Ya, itu kan perpaduan ya. Kalau film tuh emang lo tuh harus dikasih di mata lo tuh dihibur, di entertain gitu. Bener kan? Gue Terus setuju. kemudian yang berikutnya adalah ciri khas Netflix lah. Kolosal, series Netflix kan kolosal, gambarnya bagus. Cuma message-message-nya itu yang gue sampai wow, ini film anak-anak loh sebenarnya. Tapi message-nya tuh bisa sedalam-dalam itu gitu. Hmm. Ya kan? Emang ditujukannya film ini kategorinya film anak-anak? Anak-anak, dia kan sebenarnya animasi, Bo, dulunya di Nickelodeon. Iya, iya, iya. Enggak, yang Iya, versi orang real people-nya tuh sekarang juga kategorinya iya. di Netflix anak-anak. Sama, 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 sama. Terus dia bilang gini ya, dan ini tuh juga banyak soal ilmu kepemimpinan gitu loh, Bo, kayak tadi gitu kan soal hidup. About losing everything is that when you learn how strong you really are. Itu kan bener ya, Bo? Gimana coba diulang? About losing. Ketika lo kehilangan, ya, itu adalah momen dimana lo tahu seberapa kuat diri lo sebenarnya. Oh ya, when we lose something, we actually are in the process of finding out how strong we are. Iya, iya, iya kan? Hmm. Terus dia juga banyak ilmu soal ilmu kepemimpinan. Ini kan si tokoh utamanya si Eng ini kan masih kecil ya. Tuh ada yang bilang, tapi kayaknya yang sekarang tuh 13 plus. Soalnya ada Oh, adegan ciuman. ya, iya kali ya, mungkin I don't know. Cuma tetap aja itu kan tadinya diambil dari animasi gitu.
Iya, iya, Iya. iya. Lu coba nonton deh. Dan cuma 30 menit satu episodenya. Oh, cuma 30 menit. Iya, satu episode 30 menit, 30 sampai 35 menit gitu. Oh iya ya, nanti aku coba cari ya. Soalnya kadang-kadang rekomendasi film Iwet sama gue tuh agak beda genre. Iya sih. Tapi ada nggak tahu sih lu suka karena kan ini filmnya kayak action gitu ya, ada berantemnya. Tapi gue akan I am sold begitu lo bilang yang main cakep. Jadi gue tuh suka. Gue suka kalau nonton film yang main cakep. Ya, menghibur lah. Mata lu tuh paling nggak dihibur sama dia. Hai Rani, ini kemarin gue pergi nonton ke Plaza Senayan. Terus pas gue baru masuk, gue mau ke ATM, ada yang menyapa gue. Tuh, Hmm. ternyata orangnya ada di sini pagi hari ini Rani. Dia bilang I enjoy your TikTok. Ah, thank you. Halo, good Hai morning. Rani. Nanti Berapa? aku masukin Avatar Real Action itu on my wish list. Iya, Dimas nonton dari jam 10 sampai jam 4 pagi, kebayang nggak lo? Nah, nah sekarang coba kita bahas ya. Lu tuh Ya. tipe penonton yang kayak apa? Kalau lu suka film seri, lu nonton gaspol gitu sampai habis menuntaskan rasa penasaran lo, atau lu pirit gitu, sedikit, 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 sedikit. Gue pirit. Gue tipikal yang gue pirit dan gue kan time span gue sebenarnya agak rendah ya. Hmm. Jadi gue bisa tuh di tengah-tengah film terus gue stop dulu. Karena gue ke distract apa, gue ngapain, terus ntar gue lanjutin lagi. Oh, nih coba buat teman-teman, lu tipe pirit apa gas? Tipe maraton apa gas? One sitting atau tuntas? Binge watch? Nggak, gue nggak. Oh, aku juga enggak sih sebenarnya. Gue tuh jarang sekali kuat kalau serial nonton lebih dari dua. Ya, Karena I learn setelah lebih dari dua, masuk episode 2 aja, gue tuh fokusnya setengah udah mulai kemana-mana tuh. ya setuju gue, sama. Apalagi kalau serialnya gue suka banget, gue tuh malah, gue pengennya sehari satu aja. Ya, Jadi kayak I really want to savor it gitu. I really want to enjoy it gitu. Gua nggak pengen buru-buru. ya. Dulu zaman DVD, VCD, nonton series, Meteor Garden, Criminal Minds. Gue juga gitu, Wet. Gue pirit satu, satu, satu. So, at the end of my days, I have something that I look forward to gitu loh. Gue seneng Iya, perasaan sama. itu. Sama. Ya, gue apalagi kayak sekarang gitu kan di kerjaan gitu ya. Ntar kayak pagi gini kan gue udah pasti nggak mungkin nonton kan. Karena siaran, terus nanti gue mesti siap-siap, terus ada apa. Gue looking forward untuk makan siang, untuk gue nonton. Oh, lu nontonnya Prison Break, gue juga nonton. Iya. Tapi season 1-2 ya. Selebihnya bosen. Sambil makan siang gitu gue. Oh, lu sambil makan siang. Oh, gue tuh Terus enggak. Gue gue tuh matiin nonton lagi. Queer as Folk nonton. L Word aja gue nonton. Queer as Orang Folk tuh nonton. nonton loh. Nonton. Iya. Gue tuh nggak suka nonton siang-siang, Wet. Gue tuh sukanya nonton sore ke malam. It's my winding time activity. Gue pokoknya ketika gue punya waktu setengah jam gitu ya tuh gue nonton. Terus ntar gue lanjut lagi kerja apa, ntar gue punya waktu setengah jam lagi gue nonton. 15 menit gue nonton gitu. Oh, lu tuh bisa lu bagi-bagi gitu ya. Jadi gue tuh bener-bener kayak bisa in between gitu nonton. Oh. Lu baca buku juga gitu, in Iya, between, iya, dikit-dikit. iya, 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 iya. Tapi gue resapi dan gue garis-garisin kalau gue baca buku tuh. Oh. Oh. Iya, iya. Gue juga gitu sih, walaupun lu nggak nanya dan kayaknya lu nggak terlalu peduli ya. Kayaknya Gue kan lu takut merasa lupa. yang suka baca buku tuh cuman lu Iya, gitu ya. iya, emang. Ya, Yang yang suka baca buku tuh cuman gue, yang bukunya asli tuh gue. Kalau lo bajakan, Iya. lo belinya entah di mana toko di Depok itu gitu. Tapi gue nyimak semua cerita lo, gue inget. Kalau lo kan enggak, lo denger sekali cerita gue masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Besok gue tanya lagi lo udah lupa. Walaupun lo baik ke doknya, kelihatannya nanya balik kalau kalau ada cerita apa-apa.
Lu tuh Gua mah, pencemaran nama gua mah publik. kagak kagak perlu pakai nanya-nanya ya. Kalau misalnya mau cerita mah cerita aja sama gue dengerin, gue simak, gue serap dalam hati gue. Hmm. Gue serep, serep nggak sih? Coba kalau emang lu temen yang baik, lu melihat ada perubahan nggak di wajah gue udah seminggu ini? Ada. Apa? Jidat lo makin makin ini makin plump. Hmm, Ya. Terus lo makin tirus, betul. ya kan? Nah, Gue tuh lagi memar-memar nih. iya, Gue. abis treatment kan lo. Iya. Nah, Nggak kayaknya pengen tahu. filler lo Treatment abis apa? lo touch up, lo abis touch up filler. Bukan, nggak pernah filler gue. Gila lu. Gue habis botox. Ah, iya, tuh licin kulit lo. Gue habis botox. Gue botox kan 4 bulan sekali. Terus gue kemarin habis tarik benang, Bo. Lalu Jadi ngapain tarik benang sih? teknik baru. Soalnya gue mau tarik layangan, gue nggak bisa. Teknik baru ditariknya di sini, di depan kuping, sama di rahang biar maskulong. Ih, I like it. Nih, lo kan udah tarik benang nih, ya kan? Lo lanjutin tarik mang, lo betot mangnya. Betot nggak tuh? Monyet, Tapi bagus. referensia gila. Bagus. Bagus nggak muka gue? Kayaknya smiling line-nya berkurang ya. Dari kemarin juga nggak ada smiling line lo. Masa sih, Bo? Nggak ada. Ya kan? Mm-mm. Oke, thank you lah. Gue perhatian. Coba lo lihat ada yang berubah nggak di muka gue? Nggak ada. Iya, nggak ada sih. Lu mah apa? Lu tuh gue ajak perawatan nggak mau. Lu gue ajak diet nggak mau. Lu gue kenalin sama Tom. Biar lu sehat. Karena gue bilang sama si Iwet. Monyet, gue ini nggak akan mungkin siaran sendiri. Jadi kalau gue sehat, lu nggak sehat, siaran kita nggak akan terjadi. Gue pengen sehat, gue diet sama Tom Louis. Lu juga harus diet ya. Iya. Mana? Udah hampir 3 bulan berlalu. Gue udah 3 kilo turun. Lu cek darah juga belum. Sabar pemirsa, sabar ya. Nanti akan gue jalankan sambil gue puasa. Terus, gue kemarin perawatan juga sambil suntik keloid. Bisa ngilangin tuh. Kan kemarin keloid gue itu nonjol. Gue tuh sebetulnya nggak punya bakat keloid. Gue tuh bakatnya nge-MC. Bener. Ya. Iya, sama ngereok ya. Ngereok sama nge-MC tuh lo tuh ya. Ember. Nggak serem kan ya teman-teman ya? Nggak Nggak lain kan apa adanya ya. Tapi, kan rupanya gue baca di dada itu kan nggak ada lemak. Rupanya bekas torehan di area yang tidak berlemak itu bisa keloid. Oh, Ya. rumusnya itu. Iya, diingetin awas ke band. Iya, bisa keloid gitu. Nah makanya gue suntik keloid supaya keloidnya nggak makin besar gitu. Gue Itu juga aja. punya keloid di pinggang, itu kan ada lemaknya. Berarti lu bakat keloid. Oh iya sih, itu benar, itu benar. Tapi ini untung nih, ini nggak keloid nih. Bebekas aja tapi. Suntik keloid sakit tuh katanya Dian Lilak. Sakit nggak kemarin? Memang sakit. Sakit. Jadi buat teman-teman yang punya keloid ya, pasca operasi, keloid itu harus kamu rawat 1 sampai 2 tahun. Pakai salep, suntik gitu. Harus bahaya ya harus bahaya. Harus sabar. Iya benar. Nah, gue tuh tipikal yang nggak sabar sebenarnya guys. Jadi kalau Dave selalu ngajak gue treatment, ngajak gue diet, ngajak apa segala macam, gue tipikal yang, aduh, gue membayangkan gue ke kliniknya, gue nunggu, gue ada di sana perawatan 1 jam, 2 jam, 3 jam, nanti gue nggak sabar tuh. Sementara Dave itu adalah sangat sabar sekali sama hal-hal seperti itu. Iya. Gue nggak kuat. Gue tuh suka sekali. I enjoy process. I cannot. Nah, kemarin kan aku janji ya untuk ngobrol, tapi jangan lupa tap-tap dulu sama stiker orange ya. Kayaknya dari kemarin tuh kita belum nyampe satu apa sih, Bo, namanya? Satu apa tuh? Penonton yang di atas tuh 1000. 1.000, 1K ya? 1K. Belum nyampe 1K, kayaknya kurang nih di tap-tap. Harus nyampe 1K. Duh, gila 1K nggak sih? Tapi benar, setuju gue sama lo. Iya.
Gue tadi mau ngomong apa ya? Oh, gue mau cerita agak lain. Tapi sebelum itu gue mau cerita mengenai siaran gue. Siaran kita. Kemarin gue ketemu sahabat gue, Richard. Richard kan anak agency. Hmm. Terus dia nanya gitu, Bo, lu tuh rajin banget siaran Senin sampai Jumat sama si Iwet? Iya, gue bilang gitu. Dia hebat ya, lu tuh yang nonton banyak loh gitu. Iya, Bo, lumayan ya, gue bilang gitu. Kita kan anak lama ya, Bo, bak, bo, 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 bak, bo, bo. Lumayan Bukan loh, Wak ya. bukan Wa. Nah, tapi dia Bukan Wak dan bukan Wir ya. ember. Terus Bentar ya, sambil lo cerita, gue tutup deh buku gue yang tadinya mau gue ceritain ini. Oke, gue siap dengerin cerita lo. oh, lu mau cerita? Abis gue cerita Richard, lu deh cerita buku lo, Hamin Sumin itu. Tegang ya hari ini ya. Ya. Emosi, mulai emosi. Dia buka kamar riasnya. Even batik bling harjo gue yang tadinya adem aja begini tuh panas. Oke, terus udah gitu Richard cerita apa kan banyak tuh apa yang nonton dia bilang. Terus, Ih, gue pakai tank top gini kayak Eva Arnas ya, Beb. iya bener. Kayak pepaya dada lu. Let's get physical, physical. Let's get physical. Terus udah gitu. Terus si Richard tuh nanya gini, emang apa sih yang kalian dapatkan dari siaran pagi lo itu sampai lo tuh ngebela-belain selalu siaran? Iya. Terus gue bengong loh, gue gini, ah gimana maksudnya? Ih apa lu tuh dapat kayak YouTube ya Nek? Live streaming TikTok tuh kayak YouTube ya Nek? Maksudnya kayak YouTube, Bo? Gue bilang gitu. Gue soalnya suka nontonin siaran kalian tuh di YouTube. Kalau di YouTube kan YouTuber-YouTuber itu pada jadi kaya karena kan tiap penonton dapat duit Ya. dari YouTube. Kalau Ya. kalian juga gitu nggak sih? Gue gini, enggak sih Nek. Kalau di TikTok tuh nggak ngaruh, Bo. Berapa banyak orang yang nonton, kita nggak dapat apa-apa. Gue bilang Ya. gitu. Ya dapat senang aja gitu. Jadi lu nggak jadi tambah kaya? Enggak sih Nek, gue bilang gitu. Kita suka dikasih koin sih sama stiker. Harganya berapa? 25 sen. Gue bilang gitu, 15 sen. Gue diketawain Nek. Terus? Terus dia bilang gini, lah yang di YouTube yang suka gue tonton itu kalian yang upload. Gue bilang, bukan. Siapa itu? Itu ada deh pendengar. Oh, berarti yang dapat duit dia dong. Iya biarin aja sih, Bo. Gue bilang gitu. Nah terus pertanyaan gue, jadi lu ngapain? Why do you guys do it? Terus gue diem. Lo tau gue kan orangnya gampang kepikiran ya, Wet. Abis itu kita pergi nonton film Woman from Rote Island. That's a different story. Sepanjang nonton tuh gue mikir gitu ya. Apa yang gue dapat dari siaran ini ya? Sampai semalam pergi tidur tuh gue, apa yang gue dapat dari siaran ini ya? Nah sekarang gue mau tanya sama lo, apa sih yang lo dapat dari siaran ini, Wat? Gue gampang banget lo jawabnya kalau sampai Richard nanya kayak begitu sama gue. Oh iya? Sebelum gue jawab, that's the thing about anak agency. They like to challenge you. Yes. And you just need to be standby aja all the time. Jawabannya kalau gue ditanya begitu adalah nomor 1. It's channeling our creativity and our passion to telling story. Gue mau tulis ah. Jadi kalau gue ditanya, Buat jadi template jawaban ya. ya. Ya, karena ini FAQ kan, frequently asked question gitu kan ya. Channeling our creativity and our passion to telling story. Because in life, not everything is about money. Ya kan? Lo susah sih jadi sekretaris. Bos lo nggak nafsu ngeliat lo kalau lagi nyatet, nggak cakep muka lo. Gitu, Bo. Sekretaris lagi nyatet mukanya cakep gila. Our creativity and our passion to tell stories because in life not everything is about money. Yes. Fuck you gitu ya, nggak boleh ya? Nggak usah pakai fuck you. Itu satu. Sama satu lagi, Bo. Sebenarnya, apalagi buat lo, it's a very good window display loh. Iya iya. Oh, Iya. Good window display. Iya kan, karena gini maksud gue kayak contoh gitu ya, kayak Edric deh, temen gue ini gue nyebut nama lagi. Apakah Edric mendapatkan endorsan dari video-videonya? Belum tentu.
Ada, tapi nggak banyak. Bener nggak? Hmm. Tapi, jadi kan gini, Edric itu kan benar-benar sampai punya tim yang bikin reels dengan kreatif yang dia pikirin banget, dan reelsnya tuh kreatifnya kreatif komedi, Hmm. ya kan? Terus apakah kemudian dia mendapatkan endorsan? Jawaban gua ada, tapi tidak banyak. Ya. Tapi lu lihat jadwal MC-nya, Bo. Dia di Surabaya, sekali berangkat bisa 4 loh. 4 hari dia stay di sana. Karena apa? Karena itu yang menjadi tools-nya dia untuk jualan. Ya. Gue setuju. Ih, lu ingus tuh telan lagi. Gila. Iya, gue kan emang, gue kalau gue lapar, gue telan ingus. Ingus tuh protein. Jadi kalau suka ada yang nanya, Kak Iwat sarapannya apa? Ingus. Gue kan tarik benang gue masih bengkak ya, jadi gue nggak bisa ketawa lebar-lebar. Jadi gue kalau Nggak ketawa apa-apa. kayak ibu-ibu sosialita gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Lo nikmatin aja momen-momen lo lagi tarik benang gini. Karena sebenarnya truth be told ya, ketika Richard nanya gitu, jawaban di hati kecil gue tuh adalah sesederhana dan secetek ini loh, Wet. Ya karena gue seneng aja sih gitu. Iya, itu. I like that with siaran pagi ini, I have something to look forward to waking up in the morning. Yes. Dan lo inget dong si buku Diary of CEO itu? Heeh. When you want to master a skill atau knowledge, you need to share it kan? Oh iya, gue setuju. Bener nggak? Ya. So actually our siaran ini, our streaming, live streaming ini is how we try to master life knowledge. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan, dan kita sudah nyampe di 1,1K ya. Sekarang gua mau formalin 1,1K orang-orang itu supaya nggak ada yang keluar. Anjing diformalin. Diawetin. Tapi jangan lupa tap-tapnya terus dilakukan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga hati orange-nya. Kalau teman-teman creator live streaming kan bilang adalah welcome, thank you very much to our pasukan tap-tap. Ya, pasukan hati orange. Kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman semua yang sudah begitu setia menyaksikan siaran kita Senin sampai Jumat. Lu juga jangan keseringan nyuruh orang tap tuh, kata Sri Asti. Gue udah tap-tap sampai pegel. Jangan sampai pegel juga ya. Lu tap aja pakai kaki kayak ngegas. Nggak usah marah. Oh ya, buku. Oh, padahal gue ada 2 film loh pengen gue ceritain, tapi udah deh lu dulu daripada lu stroke. Buku apa nih yang kita pelajari dari buku yang Mungkin kalau lo inget ya, dengan ingatan lo yang kayak ikan dori itu alias cepat lupa, kemarin udah lo catet. Ya. ada. Makanya gue suka nyatet, Til, karena gue tuh gampang pelupa. Nih, Ya. Hai Min, kita pengen ngomongin mengenai Kirensia. Koherensia. Ya. Ya. Si orang Sunda teh ya. Kirensia. Si bodong koneng. Kirensia teh naon? Jadi gini, Bo. Gue mau tanya dulu nih sama teman-teman semua di sini ya. 1.100 orang yang nonton di sini. Siapa yang saat ini sedang lagi ngerasa burnout? Lagi ngerasa capek banget? Lagi ngerasa kayak hidup tuh nggak adil sama lo? Lagi ngerasa kayak, oh my god, kenapa kayak gini sih? Coba, tuh, banyak kan? Tuh. Out, hidup nggak adil, lagi susah, emosi lagi cepet habis gitu ya. Ya, kayaknya tuh apa emotional tank lo tuh kayak lagi empty, se-empty-empty-nya. Ya. Ya, nih. Haimin Sunim di bukunya When Things Don't Go Your Way menyebutkan satu chapter sendiri. Dipersembahkan satu chapter sendiri, Bo. Judulnya adalah Where is Your Coherencia? Apa sih Kirensia? It is a place where you can be yourself, catch your breath, and spend a quiet period of healing when life is wearing you down. Gampangnya, your safe zone. Oh, coba diulang. Ya. So, what is Coherencia? It is a place where you can be yourself, catch your breath, and spend a quiet period of healing when life is wearing you down. Oh, oke. Ya, itu Coherencia, Bo. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya diambil dari satu istilah yang dipakai
pada pertandingan Matador. Heeh. Kan Matador tuh dilepas tuh ya, Matador sama si kerboknya itu mereka itu kan tarung kan. Hmm. Nah itu Querencia tuh dipakai sama si Matador untuk dia istirahat dulu sebentar, terus dia tarung lagi. Oh, so it's actually Spanish gitu ya? Yes, yes, yes. Nah, dia tuh nyebut gini, sebenarnya Querencia ini bentuknya apa sih? Bentuknya tadi, pokoknya safe place, di mana lu bisa bersama dengan diri lo sendiri, gitu ya. Terus lu juga bisa catch up your breath dan mengembalikan si emotional tank ini. Oke. Nah, dia bilang katanya gini, when people encounter, terus dia bilang gini, menyarankan biasanya Querencia ini adalah tempat-tempat yang punya pemandangan, bentuk, lokasi yang bagus dan cantik. Hmm. Bisa itu taman di tengah kota yang pohonnya rindang. Oh. Jadi ini gue bukan, makanya ini pingin gue bahas karena gini. Ya lo enak, lo punya uang untuk lo bisa liburan, lo pergi ke resort, lo ini, lo itu. Enggak. Querencia itu nggak harus serta-merta kayak misalnya gini ya. Ini sebuah analogi. Lo biasanya kalau staycation nginep di hotel bagus terus lo ngerasa enak, seneng, tenang. Ya, lo pergi liburan, lo ngeliat tempat yang bagus, lo seneng, lo tenang. Tapi kan itu butuh uang ya, Bo. Mm-mm. Apakah Querencia harus membutuhkan uang? Tidak harus. Hmm. Karena teorinya nih ya Dev ya, dia bilang gini. Jadi dia bilang bahwa when people encounter beauty, their preoccupied minds naturally rest and become gentle. Okay, got it. Even a movie can be your Querencia. Itu tadi, tapi movie yang gambarnya bagus, Hmm. you know? Ya. Oh, oke. Ya. Saya boleh berbicara? Boleh. Oke. Gue tuh curiga kayaknya gue satu keluarga sama Mandra deh. Kenapa tuh? Karena gue kalau bengong, itu pasti bibir gue monyong-monyongin. It's natural aja for me untuk monyong-monyongin bibir. Dan tiap kali gue monyong-monyongin bibir, semua orang nanya, kenapa sih harus dimonyong-monyongin? Karena gue tuh nggak tahu, kayaknya default gue tuh monyong-monyong. Anyway. By the way, formalin lo kurang kuat, turun jadi 1000 dari 1100. Enggak tuh. Di gue 1,1 ke. Di gua 1000. Berarti orang lebih dukung gue daripada lo. Nggak gitu cara mainnya. Jangan lupa tap-tap, jangan lupa hati orange-nya. Lanjut. Nah, kalau kalau teman-teman suka meditasi ya, ada satu pembicara yang terkenal bikin buku, bikin podcast namanya Gabby Bernstein. Nah, dia kan juga ngajarin mengenai self-awareness, meditation, law of attraction, that kind of things ya. New Age way of thinking gitu, kayak Mas Aji Santoso Putro lah, tapi versi di New Yorknya. Ya. Nah, dia tuh bilang, dia menyebut Querencia itu dengan istilah yang berbeda. Dia bilang katanya, dia encourage orang untuk punya, kalau dia punya her pillow meditation, her meditation pillow. Ya. Jadi kalau dia lagi stres, dia tuh selalu meditasi di pojok ruangan, di kamarnya dia, di atas bantal itu. Jadi kalau dia perlu istirahat, perlu ngecharge, perlu get away dari situasi hiruk pikuk. Kan tadi lu nanya lagi burn out, lagi capek, lagi stres, dia perlu meditasi. She sat on her meditation pillow and she start to meditate. Jadi her meditation pillow itu kayak pit stop. Kalau kita balapan tuh kan ada pit stop tuh ya. Analisanya tuh dia menggunakan itu, kayak kemarin kita ngomongin Gran Turismo gitu ya. Kayak pit stop kan pembalap gitu ya. Kalau kehabisan bensin, lo kelelahan, masuk ke pit stop dulu. Ya. Penyegaran, isi bensin, benerin mobil. Ya. You do what you need to do in your Querencia, in your meditation pillow. Baru abis itu lo segar kembali, lo pergi. Gue setuju apa yang Iwet bilang. Mungkin kalau teorinya Haemin Sunim adalah melihat tempat indah, ke taman kota, beautiful scenery. Tapi kalau itu lo nggak bisa lakukan, lo bisa
ke teras rumah, melihat tanaman yang lu koleksi, ya nggak sih? Ya, Melihat langit di atap genteng lo. ya, ya, Atau as simple as di atas sajadah lo. ya, Ketika lu ingin memulai sholat dan berdialog dengan Yang Maha Kuasa. Bener nggak sih? betul, betul. Gue nambahin, gue nambahin, yang Dave bilang tuh benar. Jadi ini kan sebenarnya safe zone gitu ya, safe zone, terus kemudian pit stop gitu, itu benar banget. Cuma gue setuju gitu bahwa karena gini, Haimin ini kan membawa teori ini ke apa ya, ranah yang lebih eh, pakai logik gitu. Dia ngomongin bahwa frekuensi gelombang otak lo tuh akan kemudian lebih tenang ketika melihat hal-hal yang bagus. Which itu setuju banget gue. Hmm. Lu pergi ke mall, lu lihat orang cakep, orang pakai baju bagus, lu tuh ngerasa lebih enak ya, perasaan tuh lebih enak. Lu nyium bau wangi yang enak. Oke, 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 oke. Bener nggak? Ya, Jadi sense lu tuh dirangsang, dirangsang. betul, dimanjakan. Nah, satu lagi, terus juga gue jadi kepikir ya bahwa negara maju pantesan mereka punya taman kota yang bagus, sehingga masyarakatnya lebih bahagia. Karena itu tadi, ketika mereka when life wearing them down, mereka keluar ke taman dekat lingkungannya, terus mereka duduk aja di situ, dengar suara burung, teduhnya pohon. Hmm. Bener nggak? Betul. Ya, itu yang gue suka lakukan dan aku yakin teman-teman suka lakukan kalau pergi ke luar negeri. Terakhir gue keluar negeri kan ke Korea ya. Gue tuh angkat topi dengan orang Korea di Jepang juga begitu ya. Mereka tuh taman kotanya itu dilengkapi dengan bangku-bangku yang memang didedikasikan untuk orang duduk-duduk bengong nggak ngapa-ngapain. Betul, betul. Dan lo lihat ya, kalau misalnya kayak di kota-kota besar gitu ya, mereka makan siang di taman kan, Dave? Ya. Mereka keluar dari kantor, mereka bawa bekal, mereka sandwich atau apapun itu, mereka duduk di taman, terus mereka makan. Jadi begini, oh pantesan, now I understand. Hmm. Iya. Gitu. Sebenarnya di Jakarta sekarang udah mulai banyak ya taman kota ya. Cuman mungkin tidak banyak yang akhirnya bisa menikmati dengan leluasa dan merasa aman. Kita berdoa aja biar kita tuh bisa melakukan itu gitu. Entah kenapa kalau di kita tuh kalau bengong ntar tukang teh botol lah nyamperin. Iya, iya. Cuma Pengamen lah dateng. betul, betul. Dan tapi kan gini ya, kayak dulu tuh gue ingat waktu gue kecil, kan gue tinggal di pinggir ya, maksud gue kayak gue di Halim, Jatiwaringin gitu. Itu dulu gue inget banget bapak ibu gue tuh suka bilang gini, kita lihat lampu yuk. Ya, Jadi jalan-jalan di mobil Dave ke arah Sudirman Tamrin aja, karena ngeliat gedung tinggi, lampu-lampu itu kan bagus ya. ya, ya. Dan itu tuh membuat kita ngerasa kayak, ih bagus ya, nggak mahal loh. Jadi nggak serta merta apa yang gue omongin ini lu harus pergi ke Bali, harus pergi ke luar kota Sentul. mana, luar negeri. Enggak. Oh, satu lagi, even kayak misalnya gini ya, lu olahraga di GBK. GBK tuh bagus loh, Bo. Mm-mm. Ada hutan kecilnya, trek larinya bagus, suasananya tenang. Kalau pagi-pagi tuh tenang sekali. Mm-mm. Itu membuat lo tenang gitu. Lo membuat lo lebih kayak I'm okay. Ya. Tapi ya bener juga ya apa kata ini nih Ria bilang gini. Tapi di Jepang sama Korea angka bunuh diri tuh tinggi loh, kok bisa ya? Oh, itu I don't know ya. Gua nggak ngerti lagi tuh masalahnya apakah kalau Jepang sih setahu gue memang culture mereka yang gila banget kan, Dave. Mereka emang dituntut untuk very perfect kan. Ya, ya, ya. Makanya lu perhatiin nggak sih yang kayak begini-beginian tuh asalnya dari Jepang, dari Korea loh. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. True. Iya kan? Tapi betul, quite refreshing ya. Chico Arthur bilang dia di Bali. Enak di Bali ya, gampang cari. Betul. Tempat kerensia ya. Benar. Satu lagi, lu kalau di Bali ya, itu kan dupa di mana-mana ya. Ya, Baunya tuh kan membuat lo tenang gitu. ya, ya.
Ya. Kalau di Terus Jakarta tuh bau rokok ya. itu dia sama knalpot kan. Iya. Terus satu lagi di masih di bab koherensia ini, Haimin Sunim juga bilang gini, kalau misalnya lo memang mau membuat rumah lo yang menjadi koherensia, mulai mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu. Oke. Sehingga lo punya space yang lega, Ya. lo punya space yang bersih, Ya. yang rapi. Hmm. Lo bikin bagus deh tempat tinggal lo, supaya ketika lo pulang ke rumah lo nggak blundrek. Ya. Lu tuh begitu lu buka buka pintu masuk ke dalam rumah lu tuh Exactly. yes. Invest di tempat tidur yang bagus. Hmm. Invest di spray yang bagus. Ketika lo masuk ke kamar tidur lo tuh bener-bener yang kayak, aduh, rapi, spraynya bersih, wangi. Ya, betul. Betul, 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 betul. Because bikin bikin rumah lo itu sebagai your kerensia gitu ya. Dimana ketika setiap hari ketika lo masuk itu tuh it's your safe place. It's a place for you to wind down, to take slower breath, to pace down gitu ya, to recharge. Ya, ya, ya. I agree. Benar, I agree. benar, benar. Itu yang pengen gue sampein karena menurut gue kayak wah gila gue kena banget nih karena gue yakin banget kebanyakan penonton kita ini teman-teman kita yang lagi nonton mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota besar yang hidupnya tidak mudah dan mereka kita itu banyak sekali menemukan masalah dalam hidup cuma suka bingung nih gue mesti ngapain. Safe space itu penting, koherensia itu penting, ditambah makanya gue sekarang tahu ya banyak orang-orang kaya tuh yang bikin mereka dedikasikan satu ruangan untuk beribadah khusus dan dibikin bagus sekali. Di dalam rumahnya. Iya, ternyata buat itu Ya. it's their currency ya. Jadi ketika dia masuk ke situ emang bener-bener dia mau berdoa, dia mau bener-bener nenangin hatinya. Ya. Ya, kalau kita tidak bisa, if you are not that privileged gitu ya, a simple corner in your room, a nook gitu ya, yang memang lo dedikasikan sebagai pojokan buat lo untuk to recharge your energy. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman segera menemukan koherensianya. Ingat, nggak perlu mahal, nggak perlu liburan. Karena liburan juga menurut gue investasinya bukan hanya uang tapi juga waktu. But you need to have a space that beautiful, that's nice, comforting, dimana lo bisa bisa meredam frekuensi gejolak, kekesalan segala macam. Iya, betul, 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 betul. Ya, 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 I agree. Reminder yang sangat baik buat teman-teman yang hadir nih hari ini ya. Kita perlu punya pit stop gitu ya, safe space, kerensia. Ya gue puas. Lo boleh cerita mau Woman from Rote, lo mau cerita apa lagi? Agak lain. Udah nonton akhirnya? Udah kan weekend kemarin. Weekend ya lo nonton ya? Iya. Iya kan gue inget. Gue nggak nanya tapi gue inget. Udah pada katanya dia udah nembus 7 juta penonton loh, Nek. Dia nomor 2 film masih belum bisa ngalahin filmnya Joko Anwar. Masa? Ya, udah nomor 2 sepanjang sejarah lo ya ini ngomongnya ya. Bukan cuman di periode 1 tahun doang. Yes. Masa sepanjang sejarah perfilman Indonesia? Ya. Nomor 2 karena nomor 1 itu Perempuan Tanah Jahanam atau apa gitu filmnya Joko Anwar. Which itu horor karena kan memang kecenderungannya orang Indonesia itu di Indonesia itu film yang box office adalah film horor kan. Pengabdi Setan ya, iya. Nah, ini bukan film horor, jadi memang sehebat itu. Dan gue ya, ini sebelum lo, oh iya, Desa Penari juga. Jadi gue lupa deh nomor 1 tuh Desa Penari, terus abis itu Joko Anwar baru dia kalau nggak salah. Nah, gue mau cerita sedikit sebelum lo cerita soal filmnya ya, Dave. Gue mau cerita soal How Good is Ernest. He is not just an artist, aka seniman, karena dia kan produser, sutradara segala macam gitu ya. He is a true entrepreneur. Oh gitu.
Lo harus tahu kenapa gue ngomong gitu. Kenapa? Semua built-in yang ada di film itu dia kejar sendiri ke klien, Bo. Yes. Jadi dia benar-benar siapin the whole story-nya, premise, lalu kemudian dia bikin deck-nya, dia keliling ke brand. Dia sendiri loh, nggak lewat agency, nggak lewat marketing apa, kan suka ada yang pakai manager apa marketing. No, dia telepon kliennya, dia berangkat, dia present, dan dia pakai cara dia. Kan biasanya soalnya kalau kayak gitu, agency yang nentuin kan, iya caranya nanti gini ya build-innya, makanya kadang-kadang suka kasar kan. Iya. Tapi kalau di agak lain yang gue denger kan, gue belum nonton soalnya, Bagus. Build ini bagus bagus. banget kan build-innya. Bagus. Iya, jadi caranya adalah cara dia. Iya, komedi. Gue lihat ada dua built-in, BCA sama Alpha Shopping Alpha gitu. Iya, Alfamart. Oh, oh. Dia berangkat sendiri, Bo. Dia berangkat sendiri, dia jualan. Oh. Dan how good is Ernest? Satu lagi yang menurut gue juga Ernest sekeren itu. Bo, he is the true embodied of he for she. Hah, apa tuh he for she? The epitome kan ya. Epitome tuh kan kayak perwujudan gitu kan, bener kan? The epitome of he for she kan. United Nations kan bikin campaign he for she untuk women empowerment, which is mereka mencari sosok laki-laki yang punya spirit untuk mengempower perempuan. Oh. Lo tahu caranya gimana? Nggak jauh-jauh, Nek. Nggak bikin tuh perkumpulan ibu rusun, perkumpulan ibu-ibu apa. Nggak. Istrinya, Bo. Oh. Istrinya di-encourage sama dia untuk menjadi penulis, untuk menjadi sutradara. Oh, he for she. Keren ya? Keren, keren. Ya udah deh, gue mau siaran paginya sama Ernest aja deh. Kayaknya Ernest lebih keren dari lo. Oke, it's okay. Gue pamit sekarang ya. Gue pamit, ambrol nih semua. Pundung, pundung. Nesu, marah-marah. Merah, merong, merok. Ah. Merong-merong nih banci Jawa pasti ya, merong-merong. Koncolnya begini nih tawa. Ber. Dah, gue selesai soal Ernestnya. Sekarang lu cerita agak lain ya. Oh, bagus sih, gitu. Gua kan bukan penonton film Indonesia sejati ya. Tapi tetap aja menurut ya there are room for improvement lah menurut gue. Really? Ya, Kenapa lu bilang room of improvement? menurut gue ya in general my biggest downside of watching Indonesian movies tuh adalah alurnya. Menurut gue alur film Indonesia itu sedikit slow. Nah, agak lain ini alurnya tidak slow, tapi kayak menurut aku ya, ini pendapat pribadi aku, silahkan punya pendapat yang berbeda. Kalau baju tuh ornamennya kebanyakan. Jadi kayak hampir di setiap scene pengen ada adegan jenaka dan komedinya gitu. Jadi instead of focusing on some major comical and comedy moment. Wow, hebat juga loh. Lo agak lain komentarnya dibandingkan orang kebanyakan. Ya. Karena gue masih melihat bahkan ada yang sampai nonton 4 kali dan mereka masih tertawa. Ya. Gitu. Nih, Snow White Pearls bilang gini, kata Ernest, film agak lain jangan dibawa serius. Memang nggak serius. Oke. Ini ada yang bilang lagi, Laras bilang lebih suka ngeri-ngeri sedap. Menurut gue malah gue nggak terlalu kena, lebih ke ngeri-ngeri sedap. Nah, ngeri-ngeri sedap, gua nggak nonton. Gue nonton. Gitu. Ya buat gue ya oke aja gitu. Oh, agak lain itu ya. Kenapa? Komedinya kayak terlalu rapet. Kayak di setiap scene itu kayak pengen ada yang lucu gitu. Kayak pengen digerus gitu. Harus komedi nih, harus komedi, harus lucu, harus lucu. Unik-perniknya tuh kebanyakan gitu, Nek. Sehingga akhirnya jadi kalau baju desainer tuh udah ada mawar 3 dimensi, dikasih motek lagi, dikasih rumbai, dikasih kristal. Iya. Iya. Lehernya tumpuk sampai ke sini. Iya, jadi kita tuh sebagai penonton kayak harusnya tuh
ada joke-joke gede yang bisa jadi pilar utama yang itu tuh bisa jadi ketawa banget gitu, tapi karena ketawa kita tuh udah dicicil gitu. Lo mungkin lebih cocok pemandi jenazah kali. Defensif banget ya sebagai sineas Indonesia ya. Ini kan pendapat gue. Gue ini paying customer loh. Gue bayar 150.000 buat nonton karya lu. Boleh kali gue berpendapat. Lo ngomong sama siapa, sama gue apa nyindir orang lagi komentar sih? Ya sama lu lah, kan temen siaran gue lu. Lah kagak, mungkin lo bukan tipe penonton film komedi ya. Mungkin lo lebih ternyata genre lu tuh adalah film-film horor. Kan gue nonton itu sama Opung ya, sama Opung Mahda ya. Terus kan pada ketawa-ketawa. Gue nonton kan sama ibu-ibu 50 sampai 60 tahun ya, rombongan gue ya. Mereka tuh ngakak tuh di beberapa bagian yang sudah bisa kita ramalkan tuh, ngakak nggak berhenti-berhenti. Terus kan selesai nonton film gitu, mereka gini, gila ini hebat banget loh, nggak ada yang terkenal yang main film ini. Terus gue tuh mau meralat, gue nggak enak gitu ya. Terus gue ini, Opung, itu yang main itu stand up komedi. Iya memang ini orang komedi semua. Bukan Pung, ini tuh stand up. Mereka tuh komedian. Jadi mereka terkenal banget Pung di komunitasnya mereka. They're very famous. Oh iya, yang mana? Yang terkenal cuma si Ernest itu. Gue tuh pernah nonton sama Opung juga, dan itu komentarnya persis. Gue Opung Magda, I love you. Gue waktu itu nonton Susana, nonton Susana sama tuh apa terkencing-kencing, karena menurut gue Susana tuh instead of film horor, film lawak menurut gue. Terus ada Adi Bing Slamet kan di situ kan. Terus dia bilangnya komentar sebelah gue, lucu banget nih si Adi Bing Slamet, ya ampun, gue ngomong gitu dong. Terus dia komentarnya gini, udah tua ya dia. Gue bilang gini, habis. ya habis. Terus dia bilang gini, bukan, maksudku dulu kan dia catat ya prima donna. Gue malah ngakak komentar dia. Iya betul. Cukup. Dan adegan teman-teman yang udah pada nonton film agak lain, yang mana your favorite scene? Kalau gue tuh justru ketawanya itu adalah di adegan serangan jantung, di mana mereka itu pada sibuk. Jantung tuh di mana sih? Di kiri, di kanan, di ketek, di kaki, di paha gitu. Terus Boris bilang, ya udah deh kita satu-satu aja, satu pegang kiri, satu pegang kanan, satu pegang ketek, satu pegang paha. Itu menurut gue justru lucu. Gue tahu kenapa itu lucu buat lo. Karena gue pernah mengalami serangan jantung. Iya, relate dan relevan kepada Anda. Ember, walaupun menurut gue scriptwriternya belum pernah serangan jantung, pastinya ya. Karena obat jantung yang dibawa-bawa nggak gitu bentuknya. Beda ya. Ini Late Nights bilang adegan tentara katanya lucu banget. Tentara yang mana sih? Capek deh. Lupa aku. Iya, gue ingat. Yang Boris ditelepon mamanya. Ya, adegan tentara. Ya, itu lucu. Ini kebanyakan bilang adegan tentara. Iya, itu pas minta maaf. Ini kalau ini udah spoiler loh. Kalau udah scene per scene gini bahasnya. Enggak lah, Bo. Udah 7 juta rakyat Indonesia nonton, kurang spoiler apa? Kayaknya satu Indonesia udah nonton, kelos. Iya. Bianca bilang gini, sampai aku juga search Google loh waktu nonton, jantung tuh sebelah mana sebenarnya? Sebelah mana sih, Bo? Kiri ya? Kok gue dibelaknya di tengah ya? Ya, kan masih dibuka, diambil dari... capek. Adegan tawar harga lampu, kalau turun hurufnya dikurangin. Itu juga lucu. Nah, itu menuju built-in BCA tuh. Iya. Tapi all in all bagus. Nah, kan ada yang usul gitu, ajak Ernest dong untuk brunch with Dave. Nanti ya, aku coba. Karena seingat aku pernah ajak dan agak dicuekin kita. Masa? Lu dong kalau kenal. Kenal gue. Ntar gue bilang sama dia.
Sama, tapi ini besok aja ya. Gue kemarin nonton Woman from Rote Island. Hmm. Aduh, itu depresif katanya. Iya, jadi kemarin tuh, tapi ini besok aja gue ceritain ya. Kemarin Becky tuh maraton film Exis, Exile bahasa Inggrisnya, bahasa Alexis. Indonesianya Alexis Exile. bukan sih? Exil ya, Exil. Ah, Exile sama Women from Rote Island. terus gimana tuh? Terus gue akhirnya nontonnya Women from Rote Island. Besok aja gue ceritain ya, karena udah kepanjangan kita ngomongin film dan waktunya nggak cukup. Nah Si kalau Sarah Tobing, Heeh. si Sarah Tobing itu dia nonton juga maraton. Si Exil sama Woman from Rote. Abis itu dia bilang ini, boleh nggak nih? Abis ini gue kayak mau seabad cuman mau nonton kartun baby aja. Iya, Ya, jangan deh. sama gue mau mainnya kayaknya Pancasila 5 dasar aja. Gue nggak mau main-main yang suruh mikir gitu, nggak mau. Berat banget nih kepala gue dibilang. Iya, orang Becky aja sampai gini. Kayaknya kuota kuota berbudaya gue habis deh buat sebulan nih. Itu kan kemarin kita nonton sama the whole extended family ya. Habis itu tuh langsung pada kita ke bar yuk. Ada yang mau ke bar, ada yang mau ke food court. Kayaknya semua udah langsung mencar gitu. Gue nggak mau terikat sama lo semua. Lagi juga gue gini, ih pada hebat-hebat banget sih. Kayak berani banget gitu mengcombine Exil Mumpung sama bisa. Woman from Rote. Iya, tapi katanya lebih mudah dicerna dan lebih angkat topi Excel. Oh ya, karena itu dokumentasi sebenarnya kan. Which I don't know, because I didn't watch it. Tapi Ah. Woman from Rote Island, gue wawancara di FFI kan, para cast dan sutradaranya gitu ya. Jadi cerita deh tuh Gak apa-apa, sedikit aja. aja. Waktu gue wawancara sutradaranya di FFI Red Carpet, gue tuh nanya, what's the challenge of shooting this movie? Dan si Women from Rhode Island tuh nggak dapat nominasi sama sekali loh di FFI. No, Pemain. oh pemainnya. Pemainnya oh ini ya yang menang ya. Prilly. Prilly ya. Heeh. Is it? FFI 2024? Karena menurut gue si pemeran Woman from Rhode Island-nya itu cast-nya strong banget penampilan mereka. Iya, setahu gue ya itu sempat dibahas kok. Ine sama Prilly yang menang. Tapi pemeran utama sama pemeran pendamping kan nggak sama sekali nggak dapat nominasi si Woman from Rhode. Terus anyway, Prilly pemeran pembantu, Ine pemeran utama terbaik untuk film Budi Pekerti. yes. Karena menurut aku pemeran utama Woman from Rhode Island si womannya, si Berta atau si Marta ya, itu keren. Adiknya keren, ibunya keren, neneknya keren. Keren semua, Bo, yang main di situ tuh deep gitu. Depresinya tuh to the core, tulang sum-sum gitu. Gue mau nonton ah. Lalu nonton. Kan gue wawancara sutradaranya, terus gue tanya what's the biggest challenge in shooting this movie? Terus dia bilang gini, the biggest challenge, Mas Dave, adalah saya harus melatih satu desa belajar acting. Karena nggak ada pemain profesional yang main film itu, Jack. Wow. Wow. Best movie itu apa ya Piala Citra? Bukannya Woman from Rhode Island ya? Kayaknya dia deh. Iya, best movie-nya itu kok. Gue ngomongin pemeran. Iya, sabar dong. Gua kan cuman bilang bahwa dia juga dapat menang. Iya menang. Dan dia dapat penghargaan di luar negeri banyak banget. Iya, tahu. Nonton. Untayan skrip dan pesannya itu kalimatnya bagus-bagus. Best movie-nya Budi Pekerti. Oh, Rhode Island kok. Best movie-nya Rhode Island. Dan gue punya kalimat andalan yang bisa kita tiru ya untuk semua laki-laki buaya atau laki-laki yang suka melecehkan perempuan. Kata-kata mamahnya di situ. Lu lupa lu lahir dari kelamin yang berdarah. Mau tega lu melecehkan perempuan. Bisa lu melecehkan perempuan. Jangan lupa lu lahir dari kelamin yang berdarah. Skripnya bagus tuh.
Bener kok. Film terbaiknya Woman from Rhode Island. Bagus, bagus, bagus. Very, 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 tapi very dark. Make sure you're in a happy place when you watch the movie. Lo harus dari Quarensia dulu, baru lo nonton. Atau setelah lo nonton, lo cari Quarensia. Iya, iya. Gue kemarin bercanda gitu ya sama Becky, sama Riyad, sama karena kita nonton sama Asmar Abigail gitu-gitu ya. Terus gue bilang gini, kalau gue dan scenery-nya bagus banget, scenery film itu bagus banget. Gue bilang gini, kalau gue sama Karen Delano terpaksa tinggal di Rhode Island dalam desa tersebut dengan situasi seperti itu, tiap hari gue sama Karen tuh cuman sweetan, hari ini siapa yang jadi pembunuh, siapa yang jadi korban. Sweet. Oke, lu jadi pembunuh. Oke, lu jadi korban ya, gue bunuh lo. Tapi besok pagi mulai bangun pagi kita hidup lagi. Hari ini siapa? Kemarin gue jadi pembunuh. Ya udah sekarang lu. Bo, saking lu nonton deh. Gila. Duh, caur banget. Oh iya. Aduh, gue tahan nggak ya nonton film gitu ya? Aduh. Lu beli cemilan. 10, 11. Biar ada distraction sedikit. Oh gitu. Gue coba deh. PS ya? Sama jangan nonton malam-malam. Ya enggak, gila kali lo. Mm-mm. Berapa jam? 2 jam. Nontonnya siang-siang soalnya malam-malam harga tiketnya lebih mahal. Bodo amat. Oke. 2 jam tuh film. Iya, 2 jam. 2 jam. Lama. Di 21 baby. Ada yang nanya nonton di Netflix. Jadi 21 Ciko, cubit nih ah. Ya. This is the thing about Indonesian people loh ternyata. Apa? They don't go to the cinema. Go. Trust me. Dan satu lagi, kenapa industri film di Indonesia tidak bisa seberkembang India, Korea, Amerika? Oh. Karena layar yang ada di Indonesia tidak sebanyak itu. Oh iya. Agak lain 2 studio loh. Di mana? Agak lain 2 studio loh. Iya. Di daerah kecil tuh nggak ada bioskop loh, Dave. Iya sih. Gue pernah tinggal di daerah yang nggak ada bioskopnya, jadi gue tahu kok. Ya kan? Gitu. Oke. Jam 8 pagi. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, thank you very much. Have a great day today. Mudah-mudahan ada yang bisa dipelajari. Find your Quarensia. Kalau lo lagi merasa susah, lagi merasa capek, dan hidup terasa sangat berat hari ini. Selamat menikmati hari Selasa. Kita ngobrol lagi besok hari Rabu. Bye everyone. Bye.